Singkatnya adalah keputusannya adalah vonis pidana hukuman mati. Di sini terjadi peristiwa kematian, peristiwa pembunuhan berakibat kematian sepasang suami istri tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Jadi ini kakek nenek ini suami istri tokoh masyarakat. Ternyata yang melihat itu adalah seorang anak 5 tahun. Oke, saksinya anak dia ya bisa 5 dibilang saksi tahun. kuncinya Iya. gitu ya, anak 5 tahun. Oke. Dan ternyata memang pelakunya adalah bapaknya sendiri. Jadi bapaknya sendiri membunuh si oma opa ini. Jadi katakan bapak ini adalah anak angkat dari si korban lah gitu ya. Intinya yang menyaksikan langsung adalah anaknya sendiri. Ya kan? 5 tahun. Anak 5 tahun dia waktu itu bisa sih komunikasi, dia bisa ngomong. Tapi kan kalau untuk penegakan hukum kan salah satu hal yang jadi fokus adalah pembuktian gitu kan. Pembuktian dan memahami apa yang terjadi, siapa melakukan apa gitu ya. Ini saksi kuncinya si anak nih. Jadi kan ya berhadapan dengan psikologi anak. Kita tuh kan gak hadir waktu peristiwa itu. Kita gak nonton, kita gak denger langsung gitu-gitu kan. Jadi kita gak punya ground truth. Nah, jadi anak itu singkat kata adalah keterangan-keterangan yang kredibel disampaikan, dampaknya itu saya teruskan. Terus beberapa tahun kemudian saya diinformasikan bahwa terhadap kasus ini sudah ada putusan hakim, sudah ada penetapannya lah, udah berkekuatan tetap, inkrah ya. Singkatnya adalah keputusannya adalah vonis pidana hukuman mati. Nah, di situ salah satu apa terus saya panas dikasih dingin ya, Mas? iya kan. Waduh gitu ya. Dan salah satu amar putusannya dia mendasarkan kepada hasil pemeriksaan psikologi, disebut juga nama saya yang dilakukan oleh. Jadi kan tuh kalau baca dokumen putusan ada tuh. Iya. Jadi hukuman mati salah satunya pertimbangannya hasil pemeriksaan saya. Nah, saya sendiri sebagai individu gitu ya, nggak usah sebagai psikolog, sebagai individu, sikap saya itu terhadap hukuman mati sangat kontra gitu lah kira-kira. Karena saya masih berpikir bahwa ketika orang melakukan bahkan tidak pidana, dia sejatinya bisa berubah, bisa diintervensi, bisa direhabilitasi kira-kira gitu. Nah, itu kan cukup menggemparkan saya waktu ya sempat ini aja, waduh sampai segitunya ya gitu kira-kira. Tapi memang itu di luar kendali kita, karena ini kan psikologi forensik, apalagi kalau kita bekerja sebagai psikolog pelaku pemeriksaan itu kita jadi semacam tamu gitu kan, tamu tuan rumahnya mereka gitu ya. Jadi hasil kita tuh bisa mereka pakai banget, bisa mereka abaikan dan sebagainya lah gitu.